hedon apabila diterus-teruskan boros dan lain sebagainya, bahkan apabila ia menjalani kehidupan ini lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, dalam jangka panjang ia akan mengalami kesulitan, teman-teman. Kita semua akan mengalami kesulitan, dan biasanya orang yang seperti ini ketika ia harus dihadapkan kepada situasi kondisi, mungkin ada pergolakan perekonomian, ada mungkin wabah dan lain sebagainya seperti yang corona kemarin gitu kan. Orang-orang hedon, orang-orang yang biasa ibaratnya itu pol-polan dan lain sebagainya, tidak memikirkan untuk masa depannya, tabungannya seperti apa, safety-nya, keuangannya seperti apa, ia akan benar-benar hancur ketika itu, teman-teman. Ketika zaman corona kemarin. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita mampu dapat semakin baik, semakin produktif, dan tentunya semakin berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu memiliki dampak yang positif bagi kita semua dan memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya ini. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, teman-teman. Dawis Muslimwear adalah suatu brand baju koko kekinian yang mampu temani kamu di berbagai daily activity kamu, terutama untuk keberibadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Dan apabila kalian ingin kepoin, ingin mengetahui berbagai macam koleksi dan katalog dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat di Instagram teman-teman, kemudian kalian bisa searching dengan keyword Dawis Muslimwear. Apabila kalian ingin check out, ingin order, ingin ibaratnya memiliki berbagai macam koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat di kolom deskripsi yang ada di bawah ya teman-teman. Di sana ada kontaknya, kemudian ada e-commerce-nya, kalian bisa check out di sana, dan kita bisa support kirim ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri ya kalau memang ada order ya teman-teman. Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang mampu temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini, hari ini kita akan membahas tentang betapa kebiasaan hedon yang semakin hari ibaratnya itu semakin mewabah di masyarakat kita, itu sebetulnya adalah suatu hal yang kurang pas teman-teman, karena itu akan menjadikan diri kita pada jangka panjang, untuk jangka panjang akan menyulitkan diri kita sendiri, karena kehidupan tidak selamanya baik dan nyaman. Kadang kita mengalami suatu goncangan-goncangan atau mungkin suatu peristiwa-peristiwa kehidupan yang menjadikan kita mengalami kesulitan, dan apabila kita memiliki sifat hedon, kita akan sulit sendiri teman-teman. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman dimanapun kalian berada, kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, semoga kehidupan kita semakin hari semakin baik, dijauhkan dari segala ibaratnya itu keburukan-keburukan, kesulitan-kesulitan dan lain sebagainya ya teman-teman. Di negeri kita alhamdulillah perkembangan negara kita dari hari ke hari semakin baik, bisa kita rasakan ya pertumbuhan ekonomi di negara kita. Bisa dibilang lebih baik dari mayoritas negara-negara yang ada di dunia ya teman-teman pada saat ini. Bahkan di negeri sana barat, Amerika dan lain sebagainya, saat ini mengalami sedikit resesi teman-teman. Di Cina bahkan ada ibaratnya itu bubble property, banyak ibaratnya itu properti-properti yang mangkrak, bahkan harganya turun, bahkan terjadi deflasi, barang-barang ibaratnya itu harganya turun. Dan itu menjadikan ibaratnya itu perekonomian negara-negara mereka mengalami suatu problem yang begitu amat besarnya teman-teman, menjadikan adanya perlambatan ekonomi, menjadikan adanya suatu hal yang menjadikan masyarakatnya sulit.
Alhamdulillah kita di negeri kita, pertumbuhan ekonomi kita gitu kan bisa tembus 5% lebih, dan itu mencerminkan bahwa kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia Raya ini mungkin bisa dibilang lebih baik lah dibandingkan yang lain di negara-negara lain ya, seperti itu. Itu menjadikan berbagai macam multi efek ya teman-teman. Segala manusia, seseorang apabila ia mengalami suatu kenyamanan dalam hidup, suatu perkembangan dalam hidup, biasanya seringkali kita semua atau kalian semua atau siapapun gitu kan mengalami suatu kelalaian ya. Ibaratnya karena saking nyamannya hidup, ibaratnya itu peluang-peluang mungkin ada. Tidak kita pungkirin bahwa di negeri ini masih banyak kurangnya mungkin lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Mungkin ada kemiskinan, masih ada ya teman-teman, lapangan pekerjaan mungkin ada juga yang ibaratnya itu sulit mencarinya. Namun secara umum, ibaratnya dibanding dulu-dulu kala gitu kan, dibanding masa bapak kita, masa kakek kita, kehidupan kita secara ekonomi, secara kemudahan itu sangat jauh lebih mudah teman-teman. Dan itu menjadikan kita seringkali tidak tangguh dalam menjalani kehidupan. Banyak sekali pembahasan tentang betapa generasi milenial ke bawah, Gen Z dan lain sebagainya tidak memiliki ketangguhan sebagaimana generasi-generasi sebelumnya, generasi ayah kita, orang tua kita, kakek kita dan lain sebagainya, apalagi pejuang-pejuang kita ya, untuk merebut kemerdekaan, berjuang, bersabar, sederhana, puasa dan lain sebagainya, tirakat dan lain sebagainya gitu kan. Kita dalam masa-masa ini mengalami suatu hal kenyamanan yang begitu amat nyamannya dalam kehidupan. Dulu orang mau makan nasi, kadang di daerah tertentu sulit. Makanya ya singkong, ubi dan lain sebagainya. Jangankan memikirkan makan daging, makan nasi pun zaman dulu, zaman ayah-ayah kita, orang tua kita, bahkan kakek kita, itu sangat sekali terbatas teman-teman. Dan ini perkembangan kehidupan kita harus kita jalani dengan bijak, harus kita ibaratnya itu memperbaiki cara berpikir kita dan perilaku kita teman-teman. Ini mulai banyak peristiwa-peristiwa ibaratnya itu kebiasaan hidup hedon, kebiasaan hidup boros, kebiasaan hidup yang ibaratnya itu ketika ia memiliki pemasukan, memiliki penghasilan, begitu saja habis tanpa harus mereka memikirkan untuk menabung, mungkin untuk menyisihkan untuk investasi dan lain sebagainya untuk kehidupan yang ke depan. Generasi muda kita seakan-akan ibaratnya itu merasa bahwa ia hidup dalam kenyamanan, lahir ketika masa-masa yang sudah enak gitu kan, yang sudah ibaratnya itu jarang sekali konflik, jarang sekali pergolakan, ibaratnya itu kebernegaraan kita sudah aman dan lain sebagainya, menjadikan kita itu seringkali ibaratnya itu menganggap sepele hidup ini teman-teman. Sifat hedon apabila diterus-teruskan boros dan lain sebagainya, bahkan apabila ia menjalani kehidupan ini lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, dalam jangka panjang ia akan mengalami kesulitan teman-teman. Kita semua akan mengalami kesulitan. Dan biasanya orang yang seperti ini ketika ia harus dihadapkan kepada situasi, kondisi, mungkin ada pergolakan perekonomian, ada mungkin wabah dan lain sebagainya seperti yang corona kemarin gitu kan. Orang-orang hedon, orang-orang yang biasa ibaratnya itu pol-polan dan lain sebagainya, tidak memikirkan untuk masa depannya, tabungannya seperti apa, safety-nya, keuangannya seperti apa. Ia akan benar-benar hancur ketika itu teman-teman. Ketika zaman corona kemarin, orang-orang yang hancur bisa kita identifikasi selain mereka memang tadinya orang yang ada ya, yang mereka memang orang-orang yang menengah ke bawah, namun ada orang yang menengah ke atas yang bahkan kaya sampai harus depresi teman-teman karena hilangnya pemasukan mereka. Di saat yang bersamaan mereka sudah mengalami atau membiasakan diri atau terbiasa dengan kehidupan yang mewah,
yang ibaratnya itu selalu membanjakan dirinya sendiri, tidak peduli tentang betapa situasi kondisi ini seringkali tidak menentu dan bahkan bisa berbalik 180 derajat. Orang hedon biasanya hanya menuruti ibaratnya itu gengsi-gengsinya sesaat, teman-teman. Ia tidak ibaratnya itu memikirkan orang lain. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, bagaimana ia itu lebih bisa tampil lebih oke dari orang lain, bisa lebih misalkan bergelimangan harta dari orang lain. Ia kalau memang itu benar-benar ia orang kaya. Namun terkadang ada teman-teman, mereka itu orang-orang yang biasa-biasa saja, bahkan kehidupan mereka itu hanya ditopang dari orang tuanya, tidak memiliki penghasilan apapun, hanya ibaratnya itu minta dari orang tua. Ya, banyakan ini generasi muda ya teman-teman ya, yang sudah orang tuanya mapan, kemudian mereka hanya bertumbuh kepada orang tuanya gitu kan. Dan mereka hidup kurang bijak, hedon dan lain sebagainya, boros dan lain sebagainya, tidak bijak dalam mengatur keuangan, tidak ibaratnya itu hemat dan lain sebagainya. Hemat itu bukan berarti pelit ya teman-teman, namun hemat itu adalah mempersiapkan diri dia menjadi pribadi-pribadi yang low profile untuk dia bisa bertahan. Namun banyak sekali generasi muda kita yang mungkin sudah lahirnya sudah mapan dari orang tuanya, kemudian tidak bijaksana, dan akhirnya ketika orang tuanya mengalami suatu goncangan dalam perekonomiannya, mengalami ibaratnya contoh yang paling dekat kemarin corona, harus kerja dari rumah, work from home gitu kan, ibaratnya itu harus ibaratnya kehilangan mungkin berapa persen, bahkan separuh, bahkan lebih dari penghasilannya. Si anak ini, anak orang kaya ini, anak orang mapan ini, atau mungkin mereka yang sudah biasa berkelimangan atau berkecukupan, tentu akan mengalami suatu goncangan dan hal yang mengagetkan bagi kehidupannya, karena kehidupannya sudah terbiasa apa-apa kecukupan, apa-apa mereka pengen apa keturutan. Ketika itu semua kebiasaan-kebiasaan itu tidak kemudian bisa terakomodir dengan penghasilan mereka yang hilang, bahkan yang berkurang, bahkan hilang, maka akan terjadi suatu kedepresian, akan terjadi suatu hal yang menyakitkan. Ada masa-masa di mana mereka semua yang kemudian terbiasa hidup hedon akan terguncang, teman-teman. Jadi itu teman-teman, betapa perilaku hedon itu harus kita hindari, apalagi di sosial media gitu kan. Kita tiap hari di dalam hidup kita seringkali mengikuti sosial media, HP kita selalu menyala, dan di HP, di sosial media, bahkan di aplikasi-aplikasi itu menampakkan sisi kehidupan orang lain yang baik-baik saja, yang mungkin lebih, atau mungkin ada juga yang flexing gitu kan, sehingga kita ibaratnya itu kepincut dan mengikuti hal-hal yang seperti demikian. Tentu kita akan rugi sendiri, teman-teman. Orang yang di sosial media itu akan menunjukkan sisi baik-baiknya saja, teman-teman. Dia akan menunjukkan sisi oke-okenya saja. Namun di belakang itu mereka mungkin ada kesulitan dan lain sebagainya, nggak mungkin di-share di sosial media. Nggak mungkin ibaratnya itu menunjukkan hal-hal yang kurang dari dirinya, nggak mungkin. Jadi itu teman-teman, kita harus berbijaksana menjalani kehidupan ini sehingga kehidupan kita mampu dapat bertahan dan menjalani kehidupan ini dengan baik, dan kita mampu bisa hidup dengan tenang, bahagia, dan damai di situasi kondisi bahkan sekrisis apapun, bahkan segenting apapun. Mungkin itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Semoga ini semua menjadi suatu renungan yang baik bagi kita, dan kita bisa memulai dari hari ini menjadi pribadi-pribadi yang low profile, bukan berarti miskin, tapi hidup sederhana untuk bisa kita itu menjadi pribadi-pribadi yang bersahaja, yang mampu bertahan di situasi dan kondisi apapun yang sulit. Mungkin itu. Terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. See you next video, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.